sudah memahami la ilaha illallah dengan kholisan mukhlisan, berarti tangki imannya penuh 100%, kholisan mukhlisan. Bahwa la ilaha illallah itu kalau ulama ahli thariqah atau ahli tasawuf itu memaknainya dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, atau la mawjuda bihaqqin illallah. Ditambahin lagi la masyhuda bihaqqin illallah. Itu makna, kedalaman makna la ilaha illallah. La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin itu tidak ada siapapun yang patut disembah dengan hak tentunya kecuali Allah. Makanya di dalam Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. La ilaha illallah la ma'budu illallah la mawjuda bihaqqin illallah wa la masyhuda bihaqqin illallah. Ini kedalaman maknanya, Masya Allah. Maka maksudnya apa la ma'buda bihaqqin illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah maksudnya adalah bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang wujud. Tidak ada yang ada di dunia ini, yang ada hanya Allah. Bumi itu nggak ada, yang ada hanya Allah. Adanya bumi karena diadakan Allah, gitu loh. La masyhuda illallah, tidak ada yang kita saksikan kecuali Allah. Jadi mata kita melihat apapun itu sebenarnya, mata itu sebenarnya kita tuh nggak bisa melihat apa-apa, karena kita bisa melihat adalah diberi oleh Allah kemampuan melihat. Kita kulik-kulik bersama tentang la ilaha illallah yang merupakan iman yang paling tinggi. Dikatakan fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Tidak la ma'buda bihaqqin illallah ini tercermin di dalam Al-Fatihah. Saya ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Maka siapapun yang telah menyelami makna ini, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi dirinya. Untuk orang yang sudah balung memasukkan makna Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi dirinya beribadah. Tidak ada yang terpikir saat dirinya ibadah kecuali yang dipikir ya omong Allah. Ngaten lho maksudnya, ya Allah Gusti, semoga Allah memberikan rizki kepada kita, kemampuan untuk bisa memaknai makna la ilaha illallah, kemudian kita bisa mengimplementasikannya dalam ibadah kita kepada Allah. Maksudnya bahwa kembali makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah adalah siapapun yang telah memahami makna ini dengan benar, ia tidak ada yang bisa menghalangi dirinya ibadah. Sesibuk apapun ya ibadah, bahkan sibuknya itu diniati ibadah. Itu loh orang yang sudah memahami, menjiwai makna la ilaha illallah. Jangan sibuk malah lupa ibadah, karena la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Dan saat beribadah pun tidak ada yang terpikir dalam pikirannya kecuali memikirkan Allah, karena dia sudah memahami, meyakini, menikmati la ilaha illallah la ma'buda illallah. Maka kalau para ulama, para pakar-pakar tasawuf itu biasanya mendudukkan la ilaha illallah itu sebagai ini yang akhirnya menjadi terimplementasi dalam syariat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, la mawjuda bihaqqin illallah, la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud
tidak ada yang ada. Tidak ada, yang ada tuh tidak ada loh maksudnya. Yang ada, saya bawa kitab, tidak ada yang ada. Yang ada hanya Allah. Itu maksudnya la maujuda bihaqqin illallah. La maujuda qaimun binafsihi illa huwa ta'ala wa masiwahu qaimun bi ghairi. Tidak ada yang wujud secara independen ya. Tidak ada yang wujud kecuali Allah yang Maha Ta'ala, yang Maha Tinggi. Sedangkan selain Allah itu wujudnya butuh bantuan maksudnya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya dilahirkan oleh ibu saya. Saya bisa sampai segede ini ya karena saya dirawat oleh orang tua saya, insya Allah. Berarti wujudnya kita itu tidak bisa independen wujud. Makanya la maujuda qaimun binafsih, tidak ada yang wujud secara independen kecuali Allah. Lah, kesadaran seperti ini membuat kita itu selalu terpacu ingin selalu membuat Allah itu ridho, senang. Susahnya dinaikkan untuk mencari ridho Allah, senangnya dinaikkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya, bagaimana sakitnya itu menjadi sakit yang diarahkan menjadi ridho kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kembali kepada la ilaha illallah yang bermakna la maujuda bihaqqin illallah, bahwa keberadaan makhluk itu identik dengan sifat adam, sifat tidak ada. Karena wujud makhluk itu memang didahului dari ketidakadaan. Bahkan langit bumi pun dulu tidak ada, kan begitu. Kembali kepada makna tauhid, makna la ilaha illallah yang bermakna la maujuda bihaqqin illallah ya. Dimana seorang salik atau seorang hamba yang telah mencapai makom fana itu yo ia sudah menganggap, meyakini bahwa dirinya tuh pun fana, tidak ada, yang ada hanya Allah gitu loh. Makam fana itu ya makam la maujuda bihaqqin ilallah, bahwa tidak ada yang wujud tuh nggak ada, yang ada hanya Allah. Maka eksistensi makhluk hidup itu kan sangat tergantung pada Allah. Kita hidup di sini kan karena Allah, dihidupkan oleh Allah, dikehendaki Allah, ditakdirkan Allah. Maka kalau dianalogikan bahwa koyok bayangan benda ini tidak ada bayangan malam hari ya. bayangan itu ada, keberadaannya sangat tergantung pada wujud sebuah benda. Kan loh maksudnya la maujuda bihaqqin ilallah itu wujudnya kita tuh kayak bayangan doang gitu loh. Maka bagaikan eksistensi bayangan yang keberadaannya sangat bergantung kepada wujud dari sebuah benda. Itu analogi dari pemahaman la maujuda bihaqqin ilallah ya Allah.